Terima kasih berikan kesempatan kepada saya. Nama saya Yohanes Halu, orang tua Bali dari Maria Eva Dahu, program UPD. Kami terima kasih Pak dalam penjelasan dari humas sekolah ini, kepala sekolah, kemudian program-programnya tadi. Hari ini kami bangga sekali Pak. Bangga sekali. Apa yang harapan kami, itu yang kami harapkan dari orang tua ini, dari sekolah ini. Kami menganggap sekolah ini yang terbaik untuk Manggarai Barat ini. Sekolah percontohan Pak. Dalam saat ini komunikasi dengan orang tua dan anak-anak baik sekali. Saya sangat bangga hari ini anak-anak yang mau terjun ke lapangan, semua orang tua datang. Itu berarti kami sangat berharap penuh lembaga SMK 1 Negeri 1 Labuan Bajo ini menjadi lembaga yang membuat anak kami ke depannya menjadi sangat bermakna dan sukses. Pada hari Senin tanggal 12 Desember tahun 2022, SMKN 1 Labuan Bajo menggelar rapat tatap muka bersama wali murid kelas 11 dalam rangka sosialisasi praktek kerja lapangan PKL tahun pelajaran 2022-2023. Rapat bertempat di Gedung 02 Kelemutu SMKN 1 Labuan Bajo dan dipandu oleh Bapak Dominikus Sam, SPD. Rapat tatap muka dihadiri oleh Wakahumas SMKN 1 Labuan Bajo, yaitu Bapak Karolus Nisa SPD, dan Bapak Ramli Hamdani SPD, selaku Ketua PKL SMKN 1 Labuan Bajo, serta diikuti oleh masing-masing guru kejuruan, dan orang tua dan atau wali murid kelas 11 SMKN 1 Labuan Bajo. Sebelum kegiatan dimulai, pemandu rapat membaca beberapa agenda acara, yaitu acara pembukaan, doa pembukaan, penjelaskan singkat terkait PKL, laporan ketua masing-masing program, tanya jawab dan atau diskusi, doa penutup dan diakhiri penandatanganan surat pernyataan orang tua dan atau wali murid. Setelah membaca agenda rapat, pemandu rapat memberi kesempatan kepada Bapak Karolus Nisa SPD, selaku pemimpin rapat. Bapak Karolus menyampaikan selamat datang dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran orang tua dan wali murid kelas 11, serta memberikan tepuk tangan atas antusias orang tua menghadiri rapat. Kehadiran orang tua sebagai bentuk dukungan kepada peserta didik kelas 11, yang akan turun PKL awal tahun 2023. Rapat PKL Karolus menyampaikan sebagai agenda rutin, yang dilakukan setiap tahun oleh lembaga SMKN 1 Labuan Bajo. Bapak Karolus mengucapkan rasa syukur dan terima kasih karena pelaksanaan PKL untuk peserta didik kelas 12 periode tahun 2022-2023 yang berakhir praktek di akhir bulan November tahun 2022 berjalan dengan lancar, aman dan terkendali. Pada rapat ini juga, Bapak Karolus menjelaskan terkait perubahan PKL kelas 11 sekarang sesuai kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka. Untuk peserta didik yang kelas 12 yang telah menjalankan PKL menggunakan kurikulum lama di mana kegiatan PKL dimulai bulan Juni sampai dengan Desember. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka, siswa-siswi akan mulai praktek dari bulan Januari sampai Desember, serta dengan menggunakan sistem 2 tahap. Tahap pertama sekolah terjunkan anak praktek dari bulan Januari sampai Juni. Sedangkan tahap 2 sekolah terjunkan anak praktek mulai dari bulan Juli sampai Desember. Untuk jurusan ULP, siswa akan turun praktek pada tahap 2 atau bulan Juli-Desember sesuai musim kunjungan tamu, high season atau musim rame. Dengan informasi perubahan ini, Bapak Karolus meminta orang tua dan atau wali murid, untuk berpikir dan hal-hal yang harus dipersiapkan oleh anak sebelum turun praktek. Lebih lanjut Bapak Karolus menjelaskan bahwa, sekolah telah melakukan tahapan kegiatan, yaitu membagikan berbagai ilmu, melakukan survei tempat PKL, dan terakhir tahapan persiapan sebelum praktek, sehingga siswa-siswi bisa mengikuti proses praktek kerja lapangan dengan penuh persiapan. Pada rapat ini juga Bapak Karolus menjelaskan secara rinci terkait pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam pikiran orang tua terkait PKL, seperti apa itu PKL, apakah wajib PKL, apa tujuan PKL, apa manfaat PKL, dan apa menjadi hak dan kewajiban sebagai peserta PKL, orang tua dan guru. Bapak Karolus menjelaskan PKL singkatan dari praktek kerja lapangan, artinya anak-anak keluar dari lembaga ini ke tempat kerja, seperti ke kantor, hotel, restoran sesuai jurusan masing-masing siswa. Tujuan dari PKL,
Bapak Karolus menjelaskan bahwa supaya ada korelasi keterkaitan apakah benar teori yang diajarkan di sekolah sudah cocok dengan yang ada di dunia industri atau sering disebut link and match. Manfaat PKL, Karolus menjelaskan bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan bagi siswa-siswi serta mendapatkan hal yang baru di tempat praktek, meningkatkan percaya diri, membangun SDM yang baik, bekerja secara profesional terutama pada bidang keahlian dari siswa itu sendiri. Kewajiban siswa di tempat praktek, Bapak Karolus menjelaskan bahwa peserta prakerin wajib mengikuti instruksi, SOP yang ada di dunia usaha sehingga menjadi bekal bagi peserta didik untuk beradaptasi bila tamat dan melamar pekerjaan dengan memiliki pengalaman prakerin. Karakter anak, Bapak Karolus menjelaskan bahwa karakter anak perlu dijaga selama praktek berlangsung, seperti disiplin, kejujuran, etika komunikasi, kreatif, dan lain-lain. Setelah menjelaskan perubahan dan pemahaman PKL oleh Bapak Karolus Nisa SPD, pemandu rapat memberi kesempatan kepada ketua masing-masing program untuk melaporkan terkait siswa-siswi kelas 11 yang akan turun praktek pada tahun 2023. Ibu Margareta Madis SPD, selaku Ketua Program Akuntansi dan Keuangan Lembaga menyampaikan laporan terkait jumlah peserta didik program AKL tahun pelajaran 2022-2023 terdiri dari 2 rombel. Rombel pertama dengan jumlah siswa 35 orang dengan rincian 4 orang laki-laki dan 31 orang perempuan. Rombel kedua sebanyak 33 orang siswa dengan rincian 6 orang laki-laki dan 27 orang perempuan. Sehingga total siswa untuk jurusan akuntansi kelas 11 yang akan turun praktek sebanyak 68 orang. Pada kesempatan sama Ibu Margareta menjelaskan terkait tujuan PKL sebagai implementasi teori yang siswa-siswi dapat di sekolah dan dilanjutkan dan diterapkan di industri. Pembentukan karakter agar siap memasuki dunia kerja, memahami perkembangan dunia industri, mengasah keterampilan siswa agar mumpuni di bidangnya. Lebih lanjut, Ibu Margareta menjelaskan tempat prakerin bagi jurusan akuntansi, bukan saja hanya satu lini saja, tetapi bisa praktek di hotel, instansi, kantor koperasi, dan bank. Hotel-hotel yang bekerja sama dengan jurusan akuntansi Ibu Margareta menyebutkan, yaitu Hotel Merwora, Hotel Sudamala, Hotel Bintang Flores, Hotel Lokal Collection, Hotel Escape Bajo dan masih ada hotel yang akan target pada saat survei mendatang. Lebih lanjut, tempat praktek, Ibu Margareta menjelaskan tidak hanya di Labuan Bajo semua, mengingat sasaran dari prakteknya anak-anak itu tidak mesti harus di hotel, koperasi dan bank. Salah satu mata pelajaran yang merupakan mata pelajaran inti program akuntansi itu sendiri, yaitu mata pelajaran perpajakan. Untuk mata pelajaran perpajakan tidak bisa praktek di Labuan Bajo, karena untuk pusatnya perpajakan Semanggarai Raya ini adanya di Ruteng. Di Labuan Bajo ada kantor pajak, setelah ditelusuri kantor pajak di Labuan Bajo belum menerima anak praktek walaupun anak terima praktek di sana, anak praktek tidak bekerja secara maksimal karena untuk Labuan Bajo hanya penerimaan pengaduan, dan beberapa laporan sederhana lainnya, tetapi berbicara laporan-laporan final terkait pajak itu sendiri ada di Ruteng. Ibu Marcelina Setia SPD, selaku Ketua Program Tata Boga menjelaskan bahwa siswa-siswi kelas 11 terdiri dari 3 rombel dengan jumlah siswa 104 orang. Untuk tahap pertama akan mengirim 35 orang siswa program reguler ke tempat praktek, dan program kelas industri sebanyak 25 orang, sehingga total siswa yang turun praktek pada tahap pertama sejumlah 60 orang. 25 siswa kelas industri tersebar di 2 hotel, yaitu 20 orang di Hotel Purisari dan 5 orang di Hotel Ayana. Sedangkan untuk 35 siswa program reguler tersebar di beberapa hotel di kota Labuan Bajo, diantaranya Hotel Jayakarta, Hotel Sudamala Resort di Pulau Seraya, Hotel Luansa, Hotel Bintang Flores, Hotel La Prima, Sista Hotel, Hotel Merwora, Escape Bajo dan Escape Kapal, Hotel Lokal Collection, Hotel La Cecile, Hotel Sylvia, Hotel Mohini, dan Restoran BIC dan Restoran Wela Bajo. Bapak Julianus Hawalofin SST, selaku Ketua Program APH menyampaikan bahwa, kelas 11 program APH terdiri dari 3 rombel dengan jumlah 101 orang peserta didik serta rincian 97 orang perempuan dan 24 laki-laki. Dalam kesempatan yang sama, Bapak Julianus mengajak orang tua agar bekerja sama dan mengawasi, memantau anak-anak selama PKL berlangsung. Ibu Agustina Diun Eskom, selaku Ketua Program PPLG, menjelaskan kejadian dan pengalaman peserta prakerin selama di tempat PKL.
Beliau menjelaskan bahwa perlu ada respon dan kerjasama orang tua dan atau wali murid terkait sikap dan perilaku anak selama berada di tempat PKL serta selipkan nomor HP orang tua untuk memudahkan komunikasi antara panitia prakerin dan orang tua. Bapak Martin Inggur SST, selaku Ketua Program TJKT melaporkan jumlah peserta didik kelas 11 TJKT sejumlah 72 orang. Terdiri dari 2 rombel. Rombel 1 diisi dengan 32 orang dengan rincian laki-laki 26 orang dan perempuan sejumlah 6 orang. Rombel 2 dengan jumlah 28 peserta didik dengan rincian 19 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Lebih lanjut Martin mengajak orang tua dan atau wali peserta didik siswa kelas 11 program TJKT untuk berkolaborasi agar memudahkan memecahkan masalah yang dialami oleh siswa selama berada di tempat PKL. Tempat PKL program TJKT, Martin menjelaskan bahwa siswa akan praktek di kota Labuan Bajo sampai Larantuka. Ibu Vincentia Natalia Dian Purnama AMD, selaku Sekretaris ULP melaporkan bahwa siswa kelas 11 ULP terdiri dari 3 rombel. Rombel pertama dengan jumlah siswa 33 orang, rombel 2 dengan jumlah siswa 36 orang, dan rombel 3 jumlah 35 orang. Sehingga total siswa yang akan turun praktek 104 orang. Siswa-siswi kelas 11 program ULP akan turun praktek secara serentak pada tahap 2 atau di bulan Juli tahun 2023. Peserta didik akan turun pada musim rame atau high season sehingga siswa bisa praktek secara totalitas. Tempat PKL untuk ULP Vincentia menjelaskan, terdapat 35 kantor yang terdiri dari kapal-kapal pesiar, travel agent dan dive center. Lokasi tempat PKL program ULP fokus di sekitar kota Labuan Bajo. Ibu Vincentia menambahkan bahwa, program ULP bekerja sama dengan TNK, Taman Nasional Komodo dengan mengutus anak praktek ke TNK sejumlah 12 orang. Sekretaris ULP juga, menjelaskan pengalaman siswa terkait sikap, dan kehadiran peserta PKL di tempat PKL, agar orang tua juga turut terlibat serta memantau perkembangan anak-anak di tempat PKL. Setelah menyampaikan laporan dari masing-masing ketua program, pemandu rapat Bapak Dominikus Sem, membuka sesi tanya-jawab, kepada orang tua dan atau wali murid. Orang tua murid bertanya terkait tujuan PKL, target PKL, masalah karakter siswa dan surat pernyataan. Beberapa orang tua dan wali murid merasa penuh bangga dengan adanya rapat sosialisasi PKL bagi kelas 11. Bapak Yohanes Jehalus salah satu wali murid dari program ULP menyampaikan bahwa beliau merasa bangga, dan terima kasih kepada lembaga, dengan adanya rapat sosialisasi PKL sebagai bentuk dari dukungan kepada peserta didik kelas 11, yang akan turun praktek pada tahun 2023. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kunjungan Anda di channel SMKN 1 Labuan Bajo NTT. SMK bisa, SMK hebat.